Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau, Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau, Yesus, ku mengasihimu. Satu
Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita mau memahami dan ibadah ini akan menolong apa artinya menyendiri bersama dengan Allah. Di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah pelayanan kita, biarlah kita bisa menikmati hadirat Tuhan melalui Alone with God. Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri, kita masuk di dalam waktu teduh di hadapan Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas engkau sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengarkanlah ayat panggilan beribadah kita pada hari ini yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-57 ayat 8 sampai 9. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Kami siap ya Tuhan. Hati kami siap untuk menyembah-Mu. Jiwa kami siap untuk memuji-Mu. Ya Tuhan Allah yang Maha Kudus. Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Diri kita yang sebenarnya tidak layak tapi dilayakkan oleh Anak Domba Tuhan Yesus Kristus. Untuk menyembah Allah yang Maha Kudus. Kita mengagungkan Allah kita dengan menaikkan pujian. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah Anak Domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah Anak Domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah
menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus. Sekali lagi ku menyembah-Mu. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Ku menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Dia Allah yang maha kudus. Kita datang dalam hadirat-Nya yang kudus, menyembah Dia, mengagungkan nama-Nya. Kita memuji Raja yang mulia, penguasa atas kehidupan kita, Allah yang kudus senantiasa. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Di atas suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Sekali lagi, Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Di tahta suci-Mu Tuhan. Di tahta suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Yesus Raja mulia. Kami puja Yesus Raja mulia. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami sampai saat ini. Dalam ibadah ini Tuhan, kami menyadari bahwa kami sebenarnya tidak layak untuk masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Namun karena pengorbanan anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami semua dilayakkan untuk masuk dalam
hadirat-Mu yang kudus ini Tuhan. Ampunilah segala dosa kami Tuhan, sucikanlah kami, layakkanlah kami terus di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan juga ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bagi setiap kita yang datang kepada Tuhan dan mengakui dosanya, dengarkanlah firman Tuhan yang memberikan jaminan kepada kita yang tertulis dalam Yesaya 41 ayat 13 yang berbunyi demikian. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Kepada Tuhan yang adalah penolong kita, kepada Tuhan yang memegang tangan kita, memegang kehidupan kita, mari kita bersama-sama dengan seluruh orang-orang percaya di segala abad dan tempat. Mari kita mengikrarkan pengakuan kita dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan Allah Tritunggal. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita pasti banyak hal yang terjadi. Banyak hal yang dapat membuat kita merasa lemah, gagal, tidak berdaya, sampai merasa khawatir. Namun Tuhan sebenarnya tidak pernah melepaskan kita. Jika kita dekat dengan Dia, kita yakin dan percaya Dia akan selalu memberikan kita kekuatan. Dia akan selalu menuntun setiap langkah kita. Mari kita menyanyikan pujian denganmu Tuhan, sambil bertepuk tangan. Kita tidak pernah ragu akan kesetiaan Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berdaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kita naikkan pujian ini dari awal. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Memegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah
Tuhan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hanya Dia Tuhan, sumber kekuatan kita. Kuasanya selalu tercurah dalam kehidupan kita setiap hari. Dengan Tuhan kita akan berjalan. Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, sekarang kita akan membacakan bacaan bertanggapan kita yang berasal dari Responsoria Katekismus Heidelberg secara bergantian. Apa yang Allah tuntut dalam perintah yang kedua? Agar kita jangan sekali-kali membuat gambar Allah dengan cara apapun dan jangan berbakti kepadanya dengan cara lain dari yang telah Dia perintahkan dalam firman-Nya. Jadi, apakah orang sama sekali tidak boleh membuat gambar dan patung? Allah tidak dapat dan tidak boleh digambarkan dengan cara apapun. Adapun makhluk, meskipun mereka boleh digambarkan atau dibuat patungnya, Allah melarang membuat dan memiliki gambar atau patungnya dengan maksud menyembahnya atau memakainya untuk beribadah kepada Allah. Tetapi, apakah orang tidak boleh membiarkan gambar atau patung di gereja dipakai menjadi alat peraga bagi orang-orang Kristen awam? Tidak, karena kita tidak boleh menganggap diri kita lebih bijaksana daripada Allah, yang menghendaki supaya umatnya diajar bukan dengan gambar atau patung yang bisu, melainkan dengan pemberitaan firman-Nya yang hidup. Satu-satunya sumber kehidupan kita adalah firman Tuhan. Firman Tuhan menyatakan kehendak Tuhan dan memberikan jaminan keselamatan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, tidak ada gambar atau patung berhala yang menyerupai apapun yang dapat memberikan jaminan keselamatan. Bapak Ibu Saudara, sudah seharusnya diri kita selalu mendambakan firman Tuhan, mencari dan selalu menanti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena Dia adalah pribadi yang mengenal hati kita. Kita menaikkan nyanyian untuk persiapan firman Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai. Begitulah kita merindukan firman Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan
ku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang, bagai padang gersang, menanti datangnya hujan. begitupun jiwaku Tuhan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, Rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. hatiku tak tahan menunggumu Tuhan. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang, menanti datangnya hujan. Begitulah jiwa kami ya Tuhan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami sudah memuji Tuhan. Saat ini kami siapkan hati kami menerima firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkatilah setiap kami yang mendengarkan, supaya kami juga menyiapkan hati kami menerima kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan segala keterbatasannya, kiranya Tuhan pakai menyampaikan firman Tuhan yang berkuasa. Kami mengucap syukur, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, bersyukur ya saudara, hari ini kita masih boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan tentang keseharian hidup kita. Apakah hidup kita sudah melakukan apa yang Tuhan kehendaki? Saudara sekalian, sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, seringkali kita merasa sibuk, kita terasa banyak kerjaannya, saudara ya. Jadi saudara, ada satu cerita ya saudara. Ini ada seorang wanita, saudari bernama Wati. Dia itu seorang pemudi yang rajin sekali ke gereja, dari remaja, ke pemuda, ke youth. Lalu dia melayani sebagai guru sekolah minggu. Dia melayani dengan rajin, hampir tiap malam itu urusannya di gereja. Latihan lah, ini itu, persiapan dan sebagainya. Saudara, tetapi di dalam keseharian hidupnya dia merasa dia lelah, dia merasa kosong, dia merasa seolah-olah dia jauh dari Tuhan. Padahal dia melayani, padahal dia melakukan banyak hal yang orang lain bilang hebat, kamu rajin, kamu itu luar biasa, saudara. Tapi pada dasar hatinya dia merasa kosong, dia merasa lelah, dia merasa capek. Saudara sekalian, apakah hal demikian pernah kita alami? Ada kalanya saudara, kita melayani Tuhan, para pelayan Tuhan, kita melayani Tuhan dengan giat, baik sekali. Baik saudara, tapi kita mesti waspada. Apakah kita hanya melayani pekerjaan Tuhan, atau benar-benar melayani Tuhan seperti yang Tuhan inginkan? Saudara sekalian, atau hati kita terpaut kepada Allah, kita dekat kepada Tuhan, atau kita hanya melakukan rutinitas pelayanan? Nah saudara, sebagai jemaat kadang kita juga sibuk, kita merasa saya sudah melakukan urusan saya sehari-hari, saya sibuk, saya bisnis, saya ke gereja ada, saya nganterin anak, keluarga dan sebagainya. Sampai-sampai saya ini berjuang untuk keluarga saya dan saya kurang waktu untuk yang lain. Saudara, ada satu pertanyaan. Di dalam kesibukan kita, apakah kita ada melibatkan Tuhan? Apakah kita ada waktu bersama dengan Tuhan? Nah saudara, hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kita ya, untuk kita mempunyai waktu menyendiri bersama dengan Allah. Tema khotbah kita hari ini adalah waktu menyendiri bersama Allah. Saudara sekalian, mari kita baca bersama, diambil firman Tuhan diambil dari Markus pasal yang pertama ayat 35 sampai 39. Markus pasal yang pertama ayat 35 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Mari kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Ayat 39, lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan.
Saudara sekalian, di sini ini adalah Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus, dia di dalam kesibukan sehari-hari pelayanannya, Tuhan di sini di ayat 5 dikatakan, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara sekalian, Tuhan Yesus yang adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Siapa dia? Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dia Allah yang menjadi manusia. Di dalam dia menjadi manusia, dia pun melayani begitu banyak manusia, begitu sibuknya. Tetapi di ayat ke-35 dikatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara, Tuhan Yesus mengambil waktu dan kesempatan untuk berdoa. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Saudara, kita ini pagi-pagi ngapain, saudara? Pagi-pagi apakah waktu hari masih gelap, apakah kita ada sungguh-sungguh seperti Tuhan Yesus mencari Tuhan dulu? Apakah kita ada menyempatkan diri mencari waktu khusus? Karena kita sibuk, yang banyak terjadi karena kesibukan kita tidak mencari Tuhan. Karena kesibukan kita justru kita jadi alasan kita sibuk gitu, saudara. Kalau dibilang sibuk, Tuhan Yesus juga sibuk, saudara. Ya, kalau kita lihat di perikop sebelumnya, Tuhan Yesus melayani di Kapernaum. Di sana dia memberitakan Injil di rumah ibadah. Lalu dia menyembuhkan orang. Setelah Tuhan Yesus menyembuhkan orang, lalu banyak dibawa kepada Tuhan Yesus. Di sini dikatakan orang-orang sakit, orang yang kemasukan roh jahat, dan mereka membawa kepada Yesus, dan Tuhan Yesus menyembuhkan mereka semua. Setelah mengabarkan Injil, setelah khotbah, Tuhan Yesus juga masih banyak pelayanan lain. Saudara, bahkan di ayat 29 di sini dikatakan Tuhan Yesus juga datang ke rumah Petrus, ibu mertua Petrus yang satu sedang sakit demam. Tuhan Yesus menyembuhkan dia, dan dan ibu mertua Petrus sembuh, saudara sekalian. Lalu saudara, setelah itu dibawa lagi kepada Tuhan Yesus begitu banyak orang sakit, orang yang kemasukan setan dan sebagainya. Mereka yang terikat. Tuhan Yesus sibuk, saudara. Kalau dibilang sibuk, tetapi di dalam kesibukannya Tuhan Yesus di ayat 35 dikatakan pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara, Tuhan Yesus memberikan kita teladan. Bagaimana di dalam kesibukan kita, kita perlu Tuhan, kita perlu Allah. Dia adalah Allah, betul dia Allah. Tuhan Yesus 100% Allah. Tuhan Yesus juga 100% manusia. Dia Allah dengan segala kekuasaannya, dia Allah yang maha kuasa. Maka pada waktu di dunia, dia menjamah orang sakit, orang disembuhkan. Pada waktu di dunia, dia mengusir setan hanya dengan satu kata, setan pergi. Karena dia tahu perkataan itu berkuasa. Dia Allah. Tetapi dia juga manusia. Allah menjadi manusia, mengosongkan dirinya, dan dia merasakan kelemahan-kelemahan manusia. Tuhan Yesus juga capek loh, saudara. Ya, dia capek sebagai manusia, dia juga lapar, perlu makan. Nah, saudara, tetapi di dalam kelelahannya, dia tetap memberikan teladan buat kita. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Dengan kata lain, saat teduh, saudara. Jadi saat teduh, Tuhan Yesus memberi teladan kepada kita semuanya. Saudara, Tuhan memberi teladan menyendiri bersama dengan Allah. Saat teduh, waktu berdoa, waktu dia menyembah Tuhan Allah. Waktu dia berkomunikasi, pada waktu dia berserah. Tuhan Yesus, zaman sekarang banyak orang di dalam kesibukannya, kita bilang begini ya,
saya ini perlu me time. Nah, atau saya perlu healing. Nah, saudara, nggak salah dengan itu. Tapi healing kita apa? Bukan cuman me time ngopi, ya healing kita jalan-jalan atau dipijit, message dan sebagainya. Tapi saudara sekalian, healing ya yang paling berguna untuk roh dan jiwa kita adalah datang kepada Tuhan. Ya, datang kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, maka dalam perikop ini kita bisa mempelajari beberapa hal. Yang pertama, saudara, setiap kita pasti sibuk. Tetapi di dalam kesibukan kita, kita perlu memberi prioritas. Nah, saudara sekalian, kita perlu memberikan hal yang utama adalah kita datang kepada Tuhan. Nah, setiap kita pasti sibuk ya. Kalau orang China ya, kalau ditanya apa kabar, dia bukan tanya apa kabar ya. Ni mang pu mang ya, kamu sibuk enggak? Nah, saudara, kalau kita orang Ke ya, kita nanyanya kan kamu itu sekarang udah makan belum gitu ya, sit pau fon mang. Nah, udah makan belum? Nah, tapi kalau orang Chinese, dia mengatakan kamu sibuk enggak? Karena di zaman sekarang percepatan waktu itu time is money itu semakin berasa gitu ya. Jadi kalau dirasa kurang efektif, orang itu akan melakukan banyak hal yang lebih efektif lagi, lebih singkat waktunya dan melakukan banyak hal, namanya efektif, efisien menggunakan waktu. Dalam kondisi seperti itu seringkali kita merasa saya ini kayaknya kurang waktu, saya dikejar-kejar waktu. Setiap saat saya ini banyak kegiatannya gitu. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu saudara, di dalam kesibukan kita perlu mengambil prioritas. Ya, mengambil prioritas yaitu kita datang kepada Tuhan pagi-pagi. Nah, saudara, kenapa harus pagi, saudara? Nah, banyak orang bilang saya bisa siang, bisa malam. Tidak apa-apa. Yang penting saudara, Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita pagi-pagi benar, sebelum semua yang kesibukannya dicari-cari orang. Tuhan Yesus mencari Allah dulu. Dia butuh berkomunikasi dengan Allah. Tuhan Bapa dan Tuhan Yesus adalah satu di dalam firman Tuhan. Ya, walaupun demikian saudara, dia perlu connect dengan sorga, berdoa pagi-pagi ya, pagi-pagi dekat dengan Allah. Walaupun dia sendiri adalah Allah, tetapi dia tahu bahwa dia perlu kekuatan bersama dengan sorga untuk melakukan, mentuntaskan visinya dan misinya di dalam dunia ini. Saudara sekalian, hari pagi sangat penting ya. Dimana pagi-pagi apakah prioritas kita pas bangun langsung sibuk? Nah, saudara, sekarang ini pagi-pagi banyak orang tidak lagi anak Tuhan pegang Alkitab, tapi pagi-pagi pegang handphone. Terus alasannya, oh iya Alkitab saya kan di handphone. Tapi benar nggak kita baca Alkitab dulu? Benar nggak kita mengutamakan Tuhan dulu? Seringkali mata belum melek ya, udah cari dulu handphonenya. Kalau cuman matiin waker nggak apa-apa. Nah, tetapi setelah itu, setelah bangun, kita langsung ingat hari ini, hari yang baru. Saya perlu dekat Tuhan. Saya mau bersyukur kepada Tuhan. Nah, saudara, ya secara teknisnya saudara, pagi-pagi ya, secara teknis kita bisa bangun, pas bangun saudara, kita cuci muka dulu ya. Cuci muka, bikin seger dulu. Jadi supaya pas doa kita nggak ketiduran. Nah, pagi-pagi kita mencari Tuhan. Pokoknya kita punya cara ya, entah kita loncat-loncat dulu atau kita gerak-gerak ya, supaya kita seger mencari Tuhan. Kita berdoa, mengawali hari kita bersama dengan Tuhan ya. Kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan ya. Saudara bisa punya perenungan pribadi di mana saja. Misalnya saudara bisa baca Alkitab secara berurutan, tapi GKJ
kita juga mempunyai renungan pagi ya, baik dalam bahasa Ke, baik dalam bahasa Mandarin maupun dalam bahasa Indonesia. Maka saudara sekalian, membaca maupun audible kita bisa melakukannya. Di pagi-pagi kita mencari Tuhan dulu. Kita berdoa, kita mencari Tuhan. Saudara sekalian, oleh sebab itu saudara, mari kita mengambil prioritas. Di pagi hari biarlah kita datang mencari Tuhan dulu. Mungkin di antara kita ada yang ibu rumah tangga sibuk. Saya ini pagi-pagi ngurusin anak, benar saudara ya. Tapi saudara sekalian, hal yang kedua ternyata saudara, dari pelajaran yang kita pelajaran Tuhan Yesus ya, menyendiri bersama dengan Allah. Pelajaran yang kedua adalah itu harus disengaja. Ya, mencari waktu menyendiri bersama dengan Allah. Yang kedua, prinsipnya tadi satu prioritas, dua disengaja. Apa maksudnya disengaja? Disengaja adalah kita harus dengan terencana. Kita harus punya niat. Kita harus dengan sengaja membuat rencana untuk dekat dengan Tuhan. Ya, saudara, misalnya nih kita sibuk jam 6. Siapkan waktu setengah jam sebelum jam 6 untuk dekat dengan Tuhan. Ya, untuk waktu menyendiri bersama Allah. Kalau kita sibuk jam 5, siapkan setengah jam di muka untuk kita bertemu dengan Tuhan, untuk kita berdoa, untuk kita membaca Alkitab. Saudara sekalian, itu bisa diatur saudara ya. Karena setiap orang sibuk, betul setiap orang sibuk. Tetapi semua orang punya waktu yang sama, 24 jam ya saudara ya. Saudara punya waktu 24 jam, saya juga, presiden juga, orang sibuk juga. Ya saudara, sekretaris jenderal PBB, waktunya juga 24 jam. Tinggal bagaimana kita mengatur waktu kita. Saudara sekalian, jadi buat Tuhan jangan pakai alasan sibuk, saya sibuk, jangan. Saudara, seringkali yang sibuk itu hatinya. Kita merasa, kayaknya saya kurang terus waktunya. Saya sibuk, saya kalau ini juga cepet-cepet saya nggak bisa tenang gitu hatinya. Bagaimana dong? Nah, saudara sekalian, minta kekuatan Tuhan, minta hikmat Tuhan. Ya, kalau kita niat Tuhan, saya mau mempunyai waktu saat teduh, saya mau menyendiri bersama dengan Tuhan. Itulah kekuatan kita, itulah healing kita, me time kita bersama dengan Tuhan. Saudara, kita minta Tuhan, tolong saya Tuhan supaya saya tenang. Seringkali di dalam kita membaca firman Tuhan atau kita berdoa, saudara, pikirannya kemana-mana. Sibuk di pikiran, sibuk di hati. Nah, jadi prinsip yang kedua adalah dengan sengaja mencari waktu, kita minta kekuatan Tuhan untuk menenangkan kita. Tenang hatinya, tenang pikirannya, supaya kita bisa waktu itu benar-benar berkualitas bersama dengan Tuhan. Jadi tadi yang pertama prioritas, kedua dengan sengaja mengatur, yang ketiga minta kekuatan Tuhan supaya kita bisa tenang ya, untuk kita bisa menikmati waktu itu saudara. Tuhan rindu kita dekat kepada Dia. Tuhan rindu kita bukan cuman sibuk. Kesibukan tidak ada habisnya. Ya, saudara, seringkali kita diminta pelayanan pun kita bilang sibuk. Seringkali kita ikut komsel sibuk. Kita diminta pelayanan yang lain kita bilang sibuk. Saudara, setiap orang punya kesibukan, tetapi mari kita mengatur kesibukan kita, mengatur waktu prioritas kita dengan baik ya, sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, maka saudara sekalian, semakin kita sibuk sebenarnya justru disitulah kita perlu semakin dekat Tuhan. Martin Luther di dalam quotes-nya, perkataan, dia pernah berkata begini saudara. Banyak hal yang harus saya lakukan pada hari itu, maka saya harus menggunakan 3 jam pertama di dalam hidup saya pada hari itu untuk berdoa. Karena saya sibuk, maka saya perlu 3 jam untuk berdoa. Wah saudara,
Tentu saja saudara tidak perlu muluk-muluk berdoa 3 jam, saudara ya. Tapi saudara, maksudnya adalah di dalam kehidupan kita, mari kita pergunakan waktu untuk dekat dengan Tuhan. Ya, ada waktu yang disengaja dekat dengan Tuhan. Saudara sekalian, saya sangat mengerti kesibukan setiap orang. Saya sendiri juga pernah terjebak kepada kesibukan yang begitu mengikat. Yang saya pikir, saya ini sibuk amat, abis ini persiapan khotbah dan juga kesibukan yang lain-lain, saudara sekalian. Ya, sebagai ibu gembala, lalu punya anak-anak yang setiap hari harus makan. Saya masak 3 kali sehari, menyiapkan sarapan, menyiapkan makan siang dan makan sore juga. Jadi ceritanya baru sempat gitu ya, baru mau duduk, mau persiapan, mau ini, udah makan siang lagi, udah mesti masak lagi. Baru ada sedikit waktu, udah makan sore. Ya saudara, kalau kita mengikuti rutinitas, saudara, tidak ada habisnya. Tapi di suatu saat Tuhan ingatkan saya, supaya di dalam kesibukan saya belajar mengambil prioritas. Akhirnya saya atur lagi waktu saya ya, prioritas. Dan saya diingatkan kembali ya, untuk prinsip kedua, bagaimana saya dengan sengaja mengambil waktu ya untuk dekat dengan Tuhan, untuk berdoa. Akhirnya saudara, saya range lagi waktu saya. Pagi-pagi saya perlu ada waktu berdoa. Saya sibuk jam 5, saya harus bangun lebih awal. Nah, atau setelah anak pergi sekolah jam 6 lewat, saya sambung lagi ya. Nah, pagi-pagi saya berdoa dan setelah anak pergi sekolah, saya sambung dengan membaca firman Tuhan. Nah, saya renungkan firman Tuhan ya, karena saya mau upgrading Mandarin saya juga membaca Alkitab Mandarin dan juga belajar bersama dengan suami ya, Mandarin dan sharing dalam bahasa Mandarin. Saudara sekalian, ini yang terus saya perjuangkan juga, saudara sekalian. Di dalam hidup kita, saya tahu kita banyak kesibukan, kita sibuk, kita banyak hal yang kita lakukan, tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, mari kembali kepada Tuhan. Mari kita atur kembali prioritas hidup kita seperti Tuhan Yesus yang melakukan bagiannya. Nah, saudara sekalian, di ayat ke-35 yang tadi, Tuhan Yesus memberikan teladan pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, dia bangun, pergi keluar dan dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Itulah tempat yang me time bagi dia bersama dengan Allah. Itulah tempat dia relax. Nah saudara, itulah kerinduannya. Demikian juga menjadi kerinduan kita. Saudara, kita perlu dicas pagi-pagi, dicas dengan kekuatan yang dari sorga, saudara sekalian. Maka saudara, kalau kita lihat di ayat 36, Simon, teman-temannya dan kawan-kawan akhirnya menemukan Tuhan Yesus. Nah lalu di ayat 37, waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Nah, banyak orang mencari Tuhan. Walaupun pagi-pagi banyak orang mencari Tuhan, banyak pekerjaan menanti. Saudara sekalian, tetapi Tuhan Yesus memprioritaskan bersama dengan Tuhan dulu. Tuhan tahu mereka mencari Tuhan, motivasinya apa? Karena mereka sudah mendengarkan firman, karena mereka sudah melihat Tuhan Yesus melakukan mujizat di Kapernaum dan sekitarnya. Mereka mencari Tuhan untuk melihat lagi mujizat-mujizat yang ada. Saudara, tetapi Tuhan Yesus ya, karena dia dekat dengan Tuhan, karena dia membawa visi sorga, dia tidak terdistraksi ya tujuannya. Maka Tuhan tidak langsung menjawab, di mana orangnya, sini saya temuin, enggak. Tetapi Tuhan Yesus tetap kepada tujuannya. Maka di ayat 38 jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana
supaya juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Tuhan Yesus, karena dia pagi-pagi dia datang kepada Tuhan, dengan demikian memberikan kekuatan, dengan demikian juga memberikan kembali lagi visinya tetap di dalam Tuhan. Maka Tuhan tidak terdistraksi oleh kata orang, oleh pujian. Orang-orang akan bilang, Tuhan kamu hebat, saya mau mendengar engkau. Tetapi Tuhan punya tujuan. Datang ke kota-kota di sekitar Galilea untuk memberitakan Injil. Pada waktu Tuhan memberitakan Injil, banyak orang diselamatkan, banyak orang disembuhkan, dan mereka yang terikat. Dan di sana dikatakan, lalu pergilah dia ke seluruh Galilea memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Saudara, yang Tuhan Yesus utamakan memberitakan Injil. Oleh sebab itu setiap pagi Tuhan ya untuk tetap mempertahankan visinya dan misinya ini, dia datang kepada Allah. Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita Tuhan juga panggil kita untuk memberitakan Injil, untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Memberitakan Injil atau melakukan pekerjaan Tuhan bukan cuma urusan di gereja, tetapi adalah di manapun kita berada. Oleh sebab itu saudara sekalian, kita perlu menjadi saksi Tuhan dimanapun berada. Kita perlu kekuatan yang baru. Dimulai dari mana? Dimulai dari pagi-pagi. Benar, kita bangun pagi, kita mencari Tuhan, kita memprioritaskan waktu bersama dengan Tuhan. Kalahkan saudara sekalian ya kelelahan kita, kalahkan kemalasan kita. Seringkali kita, saudara, Tuhan udah nunggu kita, tapi kitanya yang udah capek, kita tidurnya kemalaman, kita banyak urusan. Kadang-kadang juga urusannya bukan urusan besar-besar banget, urusan ngebalas WA, urusan buka YouTube, periksa IG, lihat Facebook. Nah itu berjam-jam. Tetapi urusan bersama dengan Tuhan Allah pencipta kita, Bapa kita yang di sorga, yang begitu penting seringkali kita abaikan. Oleh sebab itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua, pagi-pagi benar, sebelum kita urusan, sebelum kita membalas chat, sebelum kita sibuk dengan agenda hari itu, datang kepada Tuhan. Dengan sengaja atur waktu pagi-pagi bersama dengan Tuhan. Itulah kehendak Tuhan dalam hidup kita dan itulah kekuatan kita. Tuhan Yesus memberikan teladan setelah dia berdoa, setelah dia melakukan semua itu, Tuhan pergi memberitakan Injil. Tuhan pergi melakukan bagiannya. Saudara-saudari di rumah, dimanapun saudara berada, di gereja, saudara, sebelum kita melakukan bagian kita, kita datang kepada Tuhan. Tuhan akan menuntun kita. Tuhan akan memberikan kepada kita kepekaan yang baru, kehendak Tuhan. Dan kualitas hari itu, saudara, ditentukan dari pagi-pagi apakah kita dekat kepada Tuhan. Maka sangat penting sekali, istilahnya saudara, sarapan paginya sehat menentukan hari itu energi kita. Maka saudara, sarapan rohani kita yang sehat, yang dekat dengan Tuhan, yang rindu kepada Tuhan, yang pagi-pagi kita memuji Tuhan, pagi-pagi kita makan firman Tuhan, kita sarapan, memberikan kita kekuatan untuk menghadapi hari itu, melakukan kehendak Tuhan dengan baik ya, dengan lebih sabar. Kita tahu kehendak Tuhan ya, dimanapun kita berada kita bisa dengan kata-kata yang sesuai ya dengan firman ya, enggak keceplosan kata-kata lah, atau kita terpleset, tergelincir ke dalam dosa, atau kita lupa identitas kita sebagai orang Kristen, saudara. Semua itu dimulai dari pagi-pagi benar. Waktu hari masih gelap, sesuai dengan kondisi saudara, kita bangun pagi, kita melakukan ya seperti yang Tuhan Yesus lakukan, bersaat teduh, berdoa, mencari Tuhan. Saudara,
Setiap kita sibuk, tetapi apakah kita sudah memberikan prioritas di dalam hidup kita? Saudara, jangan sampai ya kita suatu hari bertemu dengan Tuhan, kita tetap sibuk ya. Dan Tuhan bilang saya juga sibuk ya. Tetapi hari ini Tuhan ingatkan kepada kita ya, bahwa mari datang kepada Tuhan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Bagi kita yang melayani Tuhan, bagi kita yang sibuk-sibuk di gereja, jangan sampai engkau hanya melakukan aktivitas pelayanan, tetapi Tuhan mau kita melayani Tuhan dengan hati yang sungguh. Paling utama, perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Layani Tuhan dulu ya, dengan waktu kita. Waktu menyendiri bersama dengan Tuhan, waktu saat teduh, waktu kualitas, pertemuan antara bumi dan sorga. Itulah waktu kita bersama dengan Tuhan. Saudara sekalian, kiranya Tuhan menolong setiap kita supaya kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tolong setiap kami dimanapun kami berada. Tuhan, setiap kami yang mendengar, kami ditegur kembali. Kami diingatkan kembali bahwa pagi-pagi benar kami Tuhan akan mencari Tuhan. Kami memberikan prioritas utama sebelum kami sibuk dengan sengaja mencari waktu, mengatur waktu, merencanakan untuk mempunyai waktu saat teduh bersama dengan Tuhan. Itulah kekuatan kami. Itulah yang tidak menggeser visi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, menyerahkan, memberkati setiap saudara-saudari yang mendengarkan firman Tuhan. Setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, biarlah kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Puji Tuhan, terima kasih kepada Guru Injil Christine Yunita atas pemberitaan firman Tuhannya. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih lagi yang melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, di tengah kesibukan yang kita miliki, di tengah pergumulan dan kelemahan, kita perlu untuk menyendiri, untuk lebih dekat dengan Tuhan selalu. Sebagai respons dan komitmen kita akan memberikan persembahan sambil menyanyikan pujian lebih dekat padamu. Ku lemah, Yesus kuasa. Ku lemah, Yesus kuasa. Hindarkan dari dosa. Hindarkan dari dosa. Dan ku berbahagia. Dan ku berbahagia. Serta senang terus. Serta senang terus selamanya. Lebih dekat padamu. Lebih dekat padamu. Itu permohonanku. Itu permohonanku. Setiap hari sertamu. Setiap hari sertamu. Oh Tuhan, tolong padaku. Kita naikkan baitnya yang kedua. Dalam dunia penuh susah, hatiku jadi resah. Tapi Yesus penuh cinta, tolongku dari bahaya. Dalam dunia penuh susah,
hatiku jadi resah. Tapi Yesus penuh cinta, tolongku dari bahaya. Lebih dekat padamu, lebih dekat padamu. Itu permohonanku. Setiap hari sertamu, oh Tuhan, tolong padaku. Lebih dekat padamu, lebih dekat padamu. Itu permohonanku. Setiap hari sertamu, oh Tuhan, tolong padaku. Sekali lagi, lebih dekat padamu. Lebih dekat padamu. Itu permohonanku. Setiap hari sertamu, oh Tuhan, tolong padaku. Oh Tuhan, tolong padaku. Oh Tuhan, tolong padaku. Mari kita masuk dalam doa persembahan. Ya Tuhan, kami mengaku Engkau adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam hidup ini. Sebagian dari karunia Tuhan kami serahkan kembali dalam bentuk persembahan. Terimalah persembahan umat-Mu. Pakailah kami untuk menjadi alat-Mu untuk memberitakan kerajaan Allah. Dan ajarlah kami untuk mengucap syukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Ini ucapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari sama-sama kita berdoa untuk rapat kerja masing-masing gereja lokal di GKJ. Kita bersyukur Raker Sinode sudah kita lalui. Biarlah setiap gereja lokal boleh mempersiapkan program-program yang baik untuk tahun depan. Dan biarlah program itu bukan sekedar kegiatan dan aktivitas, tetapi menumbuhkan kerohanian kita bersama. Mari kita berdoa untuk raker masing-masing gereja lokal. Bapa, kami bersyukur untuk raker sinode yang telah kami lakukan. Dan saat ini kami berdoa untuk raker gereja-gereja lokal. Tuhan, pimpinlah setiap BPJ hamba Tuhan untuk menyatukan hati, memikirkan untuk program tahun depan. Biarlah masing-masing bidang bukan hanya membuat sebuah kegiatan belaka, tetapi ada sebuah transformasi hati yang rindu sungguh-sungguh untuk kami lakukan bersama. Berkatilah gereja kami, biarlah tahun depan menjadi tahun di mana kami tetap lekat di hati Tuhan, untuk kami memahami apa artinya Tuhan sebagai gembala kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan pujian doksologi dan kita akan menutup dengan doa berkat. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepadanya. Pulanglah, jadilah murid-murid Kristus yang bersekutu intim dengan Allah, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk. Saat teduh, Tuhan memberkati.